Apple membuat ponsel pintar secara berkala dan masih laku di pasaran dunia. Facebook menghubungkan lebih dari 2 miliar orang di planet ini. Google mampu memberikan jawaban untuk hampir semua pertanyaan Anda hanya dengan waktu sepersekian detik saja. Dan masih banyak lagi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Namun tahukah kalian bahwa ada 6 teknologi di antaranya sangat canggih yang disebut paling menakutkan di dunia ini. Sebelumnya jangan lupa mendukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan mengaktifkan tombol lonceng. Berikan komentar kalian di kolom komentar. Kembali bersama Mimin Freddy pada podcast radio. Senang sekali dapat menemani kalian kembali hari ini, guys. Seperti yang sudah disampaikan di intro permulaan tadi, di zaman yang kian modern ini, teknologi sudah semakin berkembang, guys, dan banyak digemari. Sejumlah aplikasi telah dibentuk, banyak diantaranya yang ditujukan untuk meringankan tugas sehari-hari manusia. Ada pula yang diciptakan untuk melakukan hal-hal khusus, guys. Contohnya saja Silicon Valley yang dibangun di atas gagasan bahwa teknologi adalah kekuatan yang harus digunakan untuk kebaikan. Mereka telah melakukan banyak perubahan besar yang bisa dilihat hanya dalam satu generasi, guys. Seperti di awal tadi yang kami sudah sampaikan juga bahwa Apple membuat ponsel pintar secara berkala dan masih laku sampai sekarang di pasaran dunia, guys. Dan Facebook menghubungkan lebih dari 2 miliar orang, guys. Kebayang ya, 2 miliar orang ini di planet ini saling berhubungan. Dan juga Google mampu memberikan jawaban untuk kepada siapa saja yang membuat pertanyaan atau mencari sesuatu dengan begitu cepat. Sepersekian detik kalian akan menemukan jawabannya. Perusahaan seperti Amazon, Netflix, dan Uber seolah paham apa yang dibutuhkan oleh umat manusia di bumi ini. Sehingga mereka dianggap sangat penting, guys. Tapi seluruh teknologi tersebut yang kita sudah sampaikan sedikit saja itu yang dilahirkan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, guys. Ternyata ada plus dan minusnya. Peretas misalnya hacker sudah beberapa kali mencuri data dan identitas pengguna aktif di internet. Ada pula penyalahgunaan media sosial untuk mempengaruhi pemilihan umum, guys. Menabur kebencian dan berita bohong atau sering kita kenal dengan hoax. Selain itu, penerapan kecerdasan buatan dan sistem pengenalan wajah juga disebut mengkhawatirkan banyak pihak, guys. Dan ada satu lagi yang perlu dikhawatirkan, pertumbuhan dan kapasitas anak-anak pun menjadi tantangan terbesar orang tua saat ini, guys. Namun berita baiknya adalah beberapa perusahaan yang bergabung di Silicon Valley bergabung dengan akademisi, pembuat kebijakan, dan konsumen untuk memecahkan segala permasalahan itu, guys. Lalu, teknologi apa nih? Seperti yang sudah disebutkan tadi yang paling ditakutkan dunia, yang mungkin bakal menjadi bumerang atau yang negatif. Berikut ini ada 6 diantaranya, guys. Jadi begitu banyak, tapi ada 6 diantaranya yang diangkat di dalam artikel ini. Seperti ini juga dicantumkan di majalah Times hari Rabu kemarin tanggal 23 Januari. Jadi apa yang disampaikan di majalah itu yaitu pertama, sistem pengenalan wajah. Ini ternyata mengandung plus minus, guys. Teknologi canggih ini sudah menciptakan manfaat baru dan penting bagi orang-orang di seluruh dunia. Tetapi kita harus berpikir luas tentang resikonya, guys. Demikian menurut Brand Smith,
Presiden Microsoft. Menurutnya, sejauh ini sistem pemindai atau pengenal wajah dinilai mampu melampaui kemampuan pemerintah yang ada di sejumlah negara. Otoritas bahkan harus mengadopsi undang-undang baru untuk melindungi bangsanya dari diskriminasi, ancaman terhadap data pribadi, dan dampak potensial terhadap hak-hak demokrasi, guys. Dan teknologi apa lagi yang sangat ditakuti nanti bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi hal negatif bagi seluruh umat manusia? Selain tadi pertama fitur pengenalan wajah, guys, bisa disalahgunakan. Yang kedua adalah pengatur saraf. Teknologi ini berkembang sangat cepat, guys. Dan ketimbang saraf bisa menjadi permasalahan yang timbul di masa depan. Ini maksudnya, jadi ini yang sangat ditakutkan. Jadi Moran Chef ini, dia adalah ahli ilmu saraf dan profesor bisnis di Northwestern University. Mohon maaf jika salah diucapkan. Mengumumkakan beberapa orang akan dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan sebuah chip yang ditanam di otaknya, sehingga membuat diri mereka secara tidak proporsional lebih pintar daripada manusia pada umumnya, guys. Wow. Mungkin juga ada risiko manipulasi pikiran, guys, dengan ahli saraf yang semakin baik dalam mengembangkan ilmunya untuk mengakses otak dan mengubah pemikiran manusia. Kita bahkan bisa mencapai dunia di mana kita juga bisa mengubah pikiran orang lain. Ini adalah teknologi yang sangat menakutkan. Mengetahui bahwa seseorang dapat menulis ke dalam pikiran kita, menciptakan pemikiran dan ide-ide di dalam otak kita sendiri, sehingga kita tidak akan bisa membedakan mana hasil dari apa yang kalian pikirkan dan di mana orang lain yang memasukkan pikiran itu ke otak Anda. Wow, seram juga ya, guys ya. Berikutnya adalah pelindung bocah. Joshua Sparrow, MD, ini gelar Doctor of Medicine ya, dari Harvard University, mengatakan setiap aspek perkembangan manusia, kesehatan, dan kesejahteraan akan tergantung pada kemampuan kita untuk menavigasi dan membentuk hubungan sosial yang penuh kasih. Namun, beberapa penelitian baru ini menunjukkan bahwa para orang tua dapat membahayakan anak-anak mereka ketika mereka mengalihkan perhatian ke ponsel. Dalam satu waktu, anak di bawah umur dan bayi jadi lebih negatif dan kurang mengeksplorasi ketika orang tuanya mengangkat telepon mereka. Kebiasaan menggunakan perangkat digital mungkin menghalangi hubungan interpersonal sesama individu. Penelitian Katie Hurst, Pasek PhD dari Temple University, menunjukkan 74% kepala sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengeluh bahwa kekhawatiran terbesar mereka adalah peningkatan tajam pada emosional anak-anak lantaran pemakaian handphone terlalu over, guys. Teknologi bisa baik dan negatif. Gimana menurut kalian, guys? Silahkan tulis komentarnya ya. Horor juga nih. Dan berikutnya yang keempat adalah keamanan di rumah sakit, guys. Joshua Corman, ahli strategi keamanan cyber, menuturkan, saya meluncurkan sukarelawan peretas kolektif untuk menyelamatkan nyawa manusia melalui penelitian keamanan. Kita telah berpartisipasi besar pada keselamatan pasien di rumah sakit, terutama dengan adanya perubahan pada panduan FDA, Food and Drug Administration, dan perangkat medis. Tetapi resiko buruk juga tetap ada. Jadi seiring dengan adanya riset tersebut, ia sudah memulai membunuh pasien. Tentu saja tidak secara harafiah, tetapi melalui simulasi peretasan dengan dokter ahli. Tim peneliti dapat mematikan peralatan medis yang sifatnya penting, menghancurkan data pasien, dan membuat cukup banyak penundaan perawatan yang mirip malapetaka sehingga pasien akan mati jika ini bukan simulasi. Kami melakukan riset ini untuk
reformasi medis. Sebelum ada kerusakan nyata pada pasien, dokter secara implisit mempercayai teknologi, tetapi ada harga yang harus dibayar. Rumah sakit perlu melakukan latihan serupa dan beradaptasi dengan resiko yang muncul ini seperti yang diutarakannya, guys. Dan yang nomor 5, keamanan nasional sebuah negara, guys. Akankah perusahaan teknologi Amerika bekerja untuk memberi Amerika Serikat dan sekutu-sekutu teknologi pertahanan terbaik, ataukah akankah mereka membiarkan Cina dan Rusia memimpin? Jika kita tidak melakukan pekerjaan itu, orang lain akan memiliki kekuatan di ruang pertahanan untuk menetapkan norma etika yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, ucap Palmer, laki pendiri Anduril, sebuah perusahaan pertahanan, guys. Dan yang terakhir dari pembahasan ini adalah etika sehari-hari. Jadi ini hal yang ditakutkan, guys. Apa gunanya hukum ketika ilmuwan Cina He Jiankui mengklaim bahwa dirinya telah mengedit DNA bayi kembar? Regulasi teknologi yang ramah inovasi sangat penting, tetapi seringkali tidak efektif. Etika membutuhkan pemikiran terlebih dahulu sebelum bertindak. Etika juga harus menjadi kebiasaan sehari-hari dalam mengambil keputusan dan komitmen, mengarahkan setiap pilihan di semua tingkat organisasi, kata Susan Liataud, dosen etika Stanford University dan konsultan etika. Yuk, demikian guys podcast kita kali ini. Tulis di kolom komentar jika memang ada sesuatu yang pengen kalian sampaikan di sini buat menambah wawasan kita juga, berbagi hal yang positif bagi para subscriber yang ada di sini. Dan juga jika memang konten ini sangat menarik, silahkan bagi ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa kami menunggu kalian di 08953 0945819 bagi kalian yang punya permasalahan yang mungkin tidak menemukan jalan keluar seperti podcast yang kemarin. Kalian bisa lihat, jadi bisa bercerita di sini. Mungkin juga kalian pernah terpapar COVID-19, mau membagikan hal yang positif di sini untuk para isoman supaya mereka tetap semangat dan bisa berjuang melawan sakitnya, supaya mereka bisa diberikan kekuatan dan akhirnya bisa melewati ini. Boleh juga, silakan hubungi kami. Dan kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini, guys, dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami, guys. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, guys. Koreksi dan ini silahkan tulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, guys, tidak perlu keluar. Dan jika kalau kalian harus keluar, gunakan masker, dan sekarang harus double. Jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.